Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 mata kuliah sosial media branding akan membahas tentang benchmarking branding sosial media PAI, audiens, dan persona. Adapun nama-nama anggota kelompok 3 adalah Muhammad Lutfi Hakim, Cici Widyaningsih, M. Abu Amar, A. Mujibur Rahman, Ardiman, Siti Khairatun Nadirah, dan Faruk Umar Alamri. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, pokok-pokok materinya adalah yang pertama, pengertian segmentasi audiens sosial media, benchmarking audiens akun Islami, membuat persona audiens, karakteristik followers PAI, studi kasus, dan insight untuk mini project. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita menuju ke pembahasan. Pengertian segmentasi audiens sosial media. Segmentasi audiens adalah proses membagi audiens menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan kesamaan tertentu, seperti usia, minat, lokasi, atau kebutuhan. Tujuannya agar pesan dakwah yang disampaikan lebih tepat sasaran. Target audiens dalam branding dakwah digital dan jenis dimensi audiens. Inilah beberapa alasan pentingnya mengenal target audiens dalam branding dakwah digital. Yang pertama, dakwah digital menumbuhkan strategi agar pesan mudah diterima. Yang kedua, dengan mengetahui audiens, konten bisa dibuat sesuai kebutuhan audiens. Yang ketiga, mencegah pesan tidak relevan yang bisa membuat audiens tidak tertarik. Yang keempat, membantu meningkatkan engagement karena konten sesuai dengan kebutuhan pengikut. Dan berikut ini jenis-jenis dimensi segmentasi audiens. Yang pertama, demografis yang terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, geografis yang terdiri dari tempat tinggal atau daerah audiens. Yang ketiga, ada psikografis yang terdiri dari minat, hobi, dan gaya hidup. Yang keempat, perilaku atau cara mereka menggunakan media sosial, jenis konten yang sering diakses, atau frekuensi interaksi. Benchmarking audiens akun Islami. Berikut ini adalah analisis audiens dari beberapa akun Islami. Yang pertama, Ustadz Hanan Ataki. Target audiensnya adalah generasi muda atau generasi milenial dan Gen Z yang berusia sekitar 18 sampai 35 tahun. Khususnya mereka yang baru berhijrah atau mencari motivasi spiritual dan solusi masalah hati. Interaksi sangat tinggi pada konten visual atau reels. Komentar bersifat emosional dan relatable, sering di-share ke story sebagai dukungan spiritual. Yang kedua adalah Gus Baha. Target audiensnya adalah mahasiswa, akademisi, santri, dan masyarakat umum yang mencari kedalaman ilmu tafsir atau fikih yang berbasis dalil dan rasional. Interaksi komentar cenderung berbobot dan serius, tidak banyak like dibandingkan yang lain, namun komentar berupa rasa takjub atas keilmuan. Yang ketiga, Ustadz Abdul Somad. Target audiensnya adalah masyarakat umum lintas usia, baik yang dewasa ataupun orang tua, khususnya yang mencari fikih praktis dan hukum agama yang jelas. Interaksinya cenderung formal dan penuh hormat, lebih fokus pada isi ceramah dan banyak konten di forward melalui grup chat yang dapat berupa WA. Bandingkan audiens akun personal vs akun institusional. Akun personal biasanya lebih dekat, interaktif, komunikatif. Pengikut merasa punya hubungan personal dengan pemilik akun. Akun institusional lebih formal, informatif, sering menekankan pada identitas lembaga. Engagement biasanya lebih rendah dibanding akun personal. Membuat persona audiens.
Pertama, apa itu persona audiens? Persona audiens adalah representasi fiktif dari audiens ideal berdasarkan data nyata, misalnya, mahasiswa muslim, umur 20 tahun, suka konten motivasi islami. Kedua, elemen utama persona audiens sosmed, identitas dasar, usia, gender, pekerjaan, minat, motivasi, tantangan, kebutuhan, perilaku digital. Ketiga, manfaat membangun persona audiens. Membantu membuat konten yang lebih sesuai, menentukan gaya bahasa dalam menyampaikan pesan, mempermudah strategi branding agar lebih tepat sasaran. Keempat, langkah-langkah membuat persona audiens PAI. Kumpulkan data followers, usia, lokasi, minat. Amati interaksi mereka di komentar, DM. Kelompokkan berdasarkan kesamaan. Buat profil fiktif yang mewakili tiap kelompok. Karakteristik followers PAI. Siapa saja yang biasanya mengikuti akun Islami, mahasiswa dan pelajar, orang tua yang ingin belajar agama, komunitas muslim, pencari motivasi Islami. B. Motivasi mereka, belajar agama, mencari inspirasi hidup, hiburan Islami, quotes, humor Islami, ingin jadi bagian komunitas Islami. J. Pola interaksi followers, like, bentuk apresiasi sederhana, komentar, biasanya pertanyaan atau diskusi, DM, untuk konsultasi pribadi, share, menyebarkan konten yang dianggap bermanfaat. Baik, saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Identifikasi audiens utama dari akun Islami. Ini adalah identifikasi umum mengenai audiens utama dari akun-akun Instagram para ulama dan dai terpopuler di Indonesia. Identifikasi ini didasarkan pada gaya dakwah dan kesan umum yang muncul di media sosial, terutama Instagram. Kesimpulan perbedaan gaya audiens. Perbedaan audiens utama sangat dipengaruhi oleh gaya komunikasi, gaya dakwah yang digunakan masing-masing dai. Hanan Attaqi, Habib Ja'far menggunakan bahasa dan formal visual yang ramah anak muda, milenial, Gen Z, dan populer. Gus Baha, Ustadz Adil Hidayat menarik audiens yang mencari kedalaman dan keilmuan, ilmuwan, akademisi, pencarian dalil. Ustadz Aldur Somad memiliki jangkauan audiens yang sangat luas dan tradisional yang mencari solusi praktis dalam fikih sehari-hari. Persona audiens. Persona audiens dari akun ulama populer. Contohnya Ustadz Hanan Attaqi. Elemen personal, detail fisik. Nama personal Sarah Amalia, Anakul Hijrah. Usia dan pekerjaan 22 tahun, mahasiswa tingkat akhir fresh graduate, media sosial utama Instagram, TikTok. Motivasi mengikuti, mencari support sistem dukungan untuk istiqomah dalam hijrah, ingin menemukan solusi atas masalah hati, patah hati, dan kegelisahan eksistensial dalam bahasa yang mudah diterima. Tantangan atau kebutuhan. Merasa ajaran agama sering terlalu kaku, butuh motivasi yang ringan, relatable dan tidak menghakimi. Perilaku digital. Aktif menonton reel dan story yang estetik sehingga save dan share konten ke grup teman dekat. Gaya interaksi. Komentar. Masya Allah, kena banget Ustadz. Persona audiens dari akun ulama populer. Habib Ja'far. Elemen persona, detail fiktif. Nama persona, Rizky Wibowo atau si pencari jembatan. Usia 25 tahun, pekerjaan, konten kreator. Media sosial utama YouTube, Instagram, dan Twitter. Motivasi mengikuti, tertarik pada isu-isu sosial dan keberagaman.
mencari pemahaman Islam yang moderat, inklusif, dan mampu berdialog dengan pop, kultur, atau isu modern tanpa kehilangan esensi. Tantangan atau kebutuhan bosan dengan dakwah yang eksklusif atau memecah belah. Butuh perspektif agama yang bisa menyambungkan nilai-nilai Islam dengan kehidupan sehari-hari dan kebinekaan. Perilaku digital, menyukai podcast dan video dialog, ngobrol bareng, sering memperdebatkan atau mendiskusikan topik agama di media sosial. Kayak interaksi, komentar, barakallah, perspektif yang mencerahkan bib, salam toleransi. Kemudian persona audien dari akun ulama populer, yakni Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Elemen persona, detail fiktif, nama persona Arif Hidayat, peminat filsafat dan kitab, usia dan pekerjaan 28 tahun, dosen muda atau mahasiswa S2 atau S3, profesional yang haus ilmu. Media sosial utama YouTube untuk kajian panjang, Instagram potongan quote dan video pendek. Motivasi mengikuti, mencari kedalaman ilmu tafsir dan fikih yang disampaikan dengan argumentasi logis dan berbasis kitab kuning. Ingin memahami agama secara tuntas hingga ke akar dalil. Tantangan atau kebutuhan, bosan dengan dakwah permukaan, butuh ngaji yang serius tapi disampaikan dengan gaya yang santai, sederhana, dan humanis. Perilaku digital, menonton kajian secara fokus, deep listening, sering membuat highlight atau catatan dari ceramah. Gaya interaksi, komentar biasa yang disampaikan alhamdulillah, penjelasan usul yang gamblang dan sangat memahamkan. Matur suwun Gus. Persona audiens Ustadz Abdul Somad. Elemen persona, detail fiktif. Nama persona Bapak Heru atau pencari kepastian fikih. Usia 48 tahun. Pekerjaan pedagang atau karyawan kantoran. Media sosial utama Facebook, WhatsApp, YouTube, dan Instagram. Motivasi mengikuti, mencari fatwa hukum praktis untuk masalah sehari-hari, menyukai ulama yang memiliki basis ilmu kuat dan penyampaian yang lugas. Tantangan atau kebutuhan, ingin tahu jawaban cepat dan pasti mengenai hukum Islam tanpa perlu bertele-tele. Senang dengan nuansa humor yang sederhana dan relatable dengan kehidupan kampung atau daerah. Perilaku digital, meneruskan video pendek via WhatsApp yang memuat nasihat, tidak terlalu fokus pada estetika, yang penting isi. Gaya interaksi, komentar, jazakallah khair Ustadz, sekarang saya tahu hukumnya. Persona audiens Ustadz Adi Hidayat. Elemen persona, detail fiktif. Nama persona Indah Sari atau si pembelajar terstruktur. Usia 35 tahun. Pekerjaan ibu rumah tangga atau profesional di sektor swasta. Media sosial utama YouTube untuk kajian lengkap, Instagram untuk teaser dan motivasi. Motivasi mengikuti, mencari metode belajar agama yang ilmiah dan terperinci, terutama dalam hal fikih ibadah, taksiyatun nufus, dan pengamalan hadis, serta ingin memperbaiki kualitas ibadah. Tantangan atau kebutuhan, ingin setiap amalan memiliki dasar dalil yang kuat, butuh penjelasan yang sistematis, cepat, dan dengan referensi yang jelas. Perilaku digital, membuat playlist kajian di YouTube, aktif mencari ringkasan dan screenshot kutipan dalil di Instagram. Gaya interaksi, komentar, subhanallah, referensi hadisnya jelas, terima kasih atas ilmunya Ustadz. Selanjutnya,
Mari kita simak bagaimana memahami persona audiens dapat membantu mahasiswa membangun branding PAI-nya. Dengan mengetahui persona audiens, mahasiswa bisa tahu siapa audiens yang paling potensial mengikuti akunnya. Kemudian konten bisa lebih terarah. Misalnya untuk mahasiswa konten ringan dan inspiratif, sedangkan untuk orang tua konten praktis tentang keluarga. Dan yang terakhir, branding lebih konsisten karena sudah ada panduan tentang siapa audiens utama mereka. Kami berharap presentasi ini dapat membuka wawasan baru dan memberikan kontribusi pada diskusi kali ini. Makan durian dicampur selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.